Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Nisaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Ketika kita beribadah, kita sesungguhnya mengharapkan ridho Allah atau surganya Allah. Insya Allah, jawaban-jawaban dari guru kita akan melengkapi tema pembahasan kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz, yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Maskernya tolong diturunkan dulu. Baik, mic-nya mungkin di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, penjelasan dari guru-guru kita, apakah kita beribadah mengharap ridha Allah ataukah surga? Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, apa indikatornya sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang dalam syariat dalam agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang mewakili kita semua ini. Silakan Ustadz Hilmi. Apakah ibadah kita, apakah indikator ibadah kita jika diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, ibadah kita harus mengikuti kata Allah dan Rasulnya. Ya, nggak bisa ibadah sendiri. Kalau sudah ada ketentuannya dalam Quran dan Sunnah, ya laksanakan seperti itu. Ya, kalau subuhnya 2, jangan nambah 3. Ustadz, saya baru bangun pagi seger banget nih. Kalau 2 mah kurang kayaknya Ustadz. Nambah 4 gitu, nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan koridornya. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan mengada-ngada, jangan mengada-ngada sendiri. Yang kedua, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala jika setelah ibadah kita bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Imam Ghazali pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Syekh, salat yang diterima itu seperti apa sih? Salat khusyuk itu seperti apa sih?" Kata beliau, salat yang khusyuk itu, salat yang diterima itu dimulai dari salam sampai takbir. Muridnya protes, "Syekh, bukannya sholat itu dari takbir sampai salam?" Oh bukan. Sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dari mulai takbir sampai salam. Maksudnya adalah kalau ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah selesai sholat sampai nanti sholat lagi, takbir lagi, kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, itu indikatornya. Jadi kalau kita ibadah tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, mah sama aja STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tidak ada efek ruhiyahnya kepada kita. Mungkin gugur ibadah kita, kewajiban kita mungkin gugur, tapi tidak membuat efek ruhiyah kita. Saum kemarin, gimana Ustadz indikatornya diterima apa enggak? Lihat setelah saum. Ya, kalau setelah saum masar wakeneh gitunya, sama aja seperti belum puasa, ya berarti ibadah kita begitu-begitu saja. Hanya ritual tahunan menggugurkan kewajiban tanpa ada bekas apapun. Maka yang bisa mengevaluasi apakah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita sendiri. Apakah setelah puasa kita makin takwa? Apakah setelah sholat kita makin tenang hati kita? Apakah setelah umroh haji kita makin takwa? Kadang-kadang kita pulang umroh haji, di umroh haji Masya Allah takwa kita. Sampai ke tanah air, haji itu pas dipanggilnya enggak Bu Haji, Bu Haji mana hajinya tuh? Langsung dah gitu ya. Jadi ibadah itu indikatornya paskanya, setelahnya. Sampai kata Rasul, "Malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah ila bu'dan." Barang siapa sholatnya tak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali illa bu'dan, makin jauh kita. Ibu, bapak, kalau ibadah tidak menambah apapun kedekatan kepada Allah, itu enggak ngaruh. Makanya perbaiki niat kita, konsentrasi kita, fokus kita, kehusyuan kita, dan berdoa semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.